Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Husna beserta segenap pengurus, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Tri Rumiyati SPD, yang kami hormati Ketua Komite TKIT Mutiara Insani beserta pengurusnya, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini anak-anaknya sudah menyelesaikan satu tahap perkembangan yang mana nanti akan melanjutkan ke tingkat yang berikutnya, serta Bapak Ibu undangan, sesepuh dan bini sepuh, perangkat desa ataupun tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentu yang paling istimewa adalah anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang mana tentu ini akan menjadi modal awal untuk bisa melangkah ke pendidikan yang berikutnya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 1 Muharram ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya waktu yang tepat bagi seorang pasangan suami istri untuk merencanakan 1 tahun berikutnya. Ustazah, saya dikasih waktu berapa menit? Sampai jam 11. Ya. Jam 11, ya oke ya, siap ya Bu ya? Siap Bu? Nah. Oh siap tok ya Bu ya. Dengan sambil makan, saya nggak makan nggak apa-apa Bu ya. Yang penting saya didengarkan. Ini mungkin tausiah. Dengan di sini di TKIT Mutiara Insani mungkin yang terakhir. Karena tidak akan bertemu lagi dengan para ustadzah yang sudah luar biasa mendidik anak-anak jenengan dengan pola tingkah laku yang sangat luar biasa. Saya itu kadang-kadang Bu, Pak ya, ustazah menangani 10 anak, 20 anak. Koyo ketoke seneng-seneng saja, fun-fun saja. Bapak Ibu nangani 1 anak di rumah itu Masya Allah. Bu, gimana Bu rasanya, emosinya? Oh saking jengkelnya, saking marahnya, langsung nih HP digunakan. Jangan ngerusui ibu. Gimana Pak Nggih? Ah, mboten ya Bu ya, kalau kalau di sini enggak, insya Allah wali muridnya ibu-ibunya solihah. Amin. Bapak-bapaknya solih semuanya, insya Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin memulai tausiah ini dari fenomena yang ada.
Fenomena yang ada Bapak Ibu, ada yang disebut dengan namanya fatherless, motherless. Ngertos Bu artosipun? Fatherless, motherless niku napa? Niku jajan napa Ustaz? Jajan apa jajan Bu? Niku sanes jajan Bu. Fatherless niku napa Bu? Fatherless niku ayah ada di rumah tapi ora peduli, mboten peduli kali pendidikan anak-anaknya. Artinya ketiadaan peran seorang ayah. Padahal ayahnya ada di rumah. Tetapi megangnya HP. Anak nangis, Bu, anaknya nangis. Anak minta jajan, Bu, anaknya minta jajan. Anaknya pengen dolanan nggih sing diken ibuke. Niki teng mriki enten Bu. Mboten enten ya insyaallah. Kalau motherless niku napa Ustaz? Ketiadaan peran seorang ibu. Karena bapak bekerja, ibu bekerja, anak dididik oleh baby sister. Anak dididik oleh kakek dan neneknya. Itu namanya motherless. Ustadz, ibunya enggak kerja. Ustadz, ayahnya pulangnya kerjanya enggak begitu lama. Tetapi ketika di rumah asik main gadgetnya, asik tiktokan, asik youtuban. Itu disebut dengan fatherless, motherless. Ketidakada peranan seorang ayah dan seorang ibu. Dampaknya apa Ustadz? Dampaknya secara perkembangan mental anak-anak akan terganggu. Mudah stres, mudah depresi Bu. Itu yang pertama. Fenomena pertama fatherless, motherless, jenengan ngaten boten? Ora Ustadz, enggak, boten satu kula boten ngaten. Nggih alhamdulillah. Sing nomor dua Bu, yang nomor dua, nomor kali. Napa Ustadz? Enten saeniki fenomena anak durhaka, orang tua durhaka. Anak durhaka kata Bu, kata Pak, kata mboten anak durhaka, kata Bu. Teng media sosial niku enten anak buang ibuke teng tengah-tengah hutan. Enten niku beritanya kata ada orang tua, maaf nyuwun sewu, ada anak bunuh orang tuanya, ada anak mukul orang tuanya. Gara-gara napa Bapak Ibu? Ya, kan tumbas ke motor mboten purun. Dibunuh. Enten mboten enten kata. Terus orang tua durhaka napa enten Ustaz? Enten Bu. Orang tua nggih serba dia itu niki napa? Jadi seorang dokter, maka anak harus jadi dokter. Enten sing ngaten Bu? Mboten enten teng mriki. Teng mriku enten. Seorang tentara pengen anaknya ben dadi tentara. Ibunya seorang teknokrat, ahli politik, jadi presiden. Anaknya kan jadi presiden. Podo kali bapake. Niku aranipun niku namine orang tua durhaka. Atau ngaten Bu, ngaten. Jenengan dikatakan durhaka kepada anaknya ketika anak itu tidak sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Anak mboten saged matematika gen kon belajar matematika dileske dari pagi sampai sore. Enten teng mriki Bu? Enten Ustaz. Tapi mboten teng mriki teng mriko. Bu, anak itu punya potensi masing-masing Bu. Ibaratnya kalau saya itu menganalogikan, saya dapat analogi ini dari guru saya. Anak itu punya potensi masing-masing, itu analoginya gini. Ibaratnya anak itu hidup di hutan atau kita hidup di hutan. Di hutan itu nggih enten gajah, enten ular, enten cacing, enten nopo-nopo. Tapi ketua hutan itu ngomong kali penghuninya, wahai penghuni, kita rapat. Rapatnya nopo Bapak Ibu? Rapatnya
kompetensi apa yang bisa kita ajarkan kepada seluruh penghuni hutan agar dia selamat, bisa terhindar dari bahaya. Ada yang usul, apa? Kompetensi berenang. Oke. Yang kedua, kompetensi terbang. Oke. Yang ketiga, kompetensi melompat. Akhirnya Bapak Ibu disepakati, sepakat. Besok kita adakan training selama 5 hari. Training yang kita adakan adalah berenang, terbang, kemudian melompat. Hari pertama karena trainingnya itu pengenalan Bu, itu pada seneng, seneng. Hari kedua mulai belajar terbang. Akhirnya gajah maju, belajar terbang gajah. Kinten-kinten stres mboten gajah Bu, stres. Wong gajah kan terbang ya stres. 2 hari pelatihan mumet, pusing. 4 hari cacing disuruh melompat, nggak bisa. Kemudian burung suruh berenang, akhirnya nggak jadi. Akhirnya bubar ke trainingnya karena tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa Bapak Ibu? Anak itu punya potensi masing-masing. Maka jangan paksakan potensi anak untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Boleh kita mengharapkan, tapi lihat potensinya. Jangan sampai anak stres nggak mau sekolah gara-gara kita memaksakan diri untuk anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini fenomena yang kedua. Orang tua durhaka, anak durhaka. Kalau anak durhaka nggak usah kita jelaskan karena banyak contohnya. Tapi orang tua durhaka terkadang kita nggak sadar. Nak, sekolah di IPA. Nak, sekolah di kedokteran. Nak, sekolah di sini. Padahal anaknya, Masya Allah. Itu Bu, yang orang bunuh diri, orangnya pinter, dokter, calon dokter Bu, bunuh diri. Itu sebab musababnya banyak, tapi salah satunya dia tidak ingin kuliah di kedokteran, gara-gara dipaksa oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena yang ketiga Bu, banyak rujukan. Dulu waktu saya kecil Bu, kalau saya punya masalah, larinya kemana Bu kira-kira Bu? Pak, kalau kita punya masalah larinya kemana biasanya? Larinya ke ibu atau ke bapak, curhat. Pak, aku tadi di sekolah Pak, disenengi sama teman saya Pak. Itu ceritanya ke ibu, ke bapak, atau ke guru ngaji. Tapi sekarang kalau dia punya masalah, banyak rujukannya. Buka yang namanya Google, buka yang namanya ChatGPT, buka yang namanya Dola. Bu, nyuwun sewu. Ada anak di Amerika Serikat, gara-gara dia itu curhat sama ChatGPT, dia nulis gini, caranya untuk bisa menghilangkan kecemasan dan stres apa ya? Ternyata Bu, ChatGPT itu memberikan solusi, bunuh dirilah kamu. Masalah selesai. Karena rujukannya banyak, anak jadi bingung. Kalau dulu kita punya masalah, larinya ke bapak ibu kita, larinya ke guru ngaji kita. Sekarang anak-anak kita punya masalah, larinya ke sini Bu, teko. Padahal di ChatGPT itu kan kebanyakan sudah ya beberapa berita, beberapa artikel, beberapa buku dikumpulkan kemudian diolah. Maka setelah diselisih kok anak umur SD kok bisa bunuh diri, ternyata dia curhatnya sama ChatGPT. Bu, anak banyak rujukan itu akan membingungkan anak. Maka ini fenomena, maka jenengan jadi orang tua harus hati-hati. Siapkan diri jenengan 24 jam untuk mendengarkan anak curhat. Bahkan kalau bisa Bu, kalau jemput anak, dari anak naik motor sampai ke rumah jenengan, bila perlu dia bercerita. Bila perlu bercerita Bu, jangan sampai biarkan anak-anak ini berceritanya kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat Bu, fenomenanya banyak anak terkena yang disebut dengan luka pengasuhan. Kenapa Bu luka pengasuhan? Sebabnya dibentak-bentak,
dimarah-marahin sama siapa? Bapak ibunya. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau jenengan lagi hamil, nyuwun sewu ibu-ibu, kalau jenengan lagi hamil usia 4 bulan, nyuwun sewu 4 bulan, maka usahakan jenengan jangan stres. Suami juga jangan banyak menyebabkan jenengan marah-marah. Kenapa? Itu berdampak kepada janin, Bu. Itu bisa menjadikan luka pengasuhan di masa yang akan datang setelah dia melahirkan. Nyuwun sewu, ada suami istri baru menikah, Bu, pengine bojone, pengine jalan-jalan terus. Suamine mboten, pengine ndang-ndang duwe anak. Akhirnya hamil, kebobolan jarene, Bu. Akhirnya sang perempuan itu kalau pas hamil itu muntah-muntah, itu yang dia lakukan cuma marah terus. Anaknya lahir, naudzubillah min dzalik, Bu, banyak ada kelainan dalam diri anak itu, secara psikisnya itu terganggu, naudzubillah min dzalik. Ini terjadi, Bu. Jadi 4 fenomena ini, Bu, ini terjadi di banyak tempat, termasuk di lingkungan kita. Padahal ibu-ibu untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu sehat fisiknya, sehat mentalnya, kekebalan tubuhnya itu kuat, pola pergaulannya bagus, pola interaksi dengan orang lain itu bagus. Ini menurut jurnal, beberapa penelitian itu dikatakan Bapak Ibu, kalau anak tumbuh di keluarga yang bahagia, tumbuh di keluarga yang harmonis, tumbuh di keluarga yang super hebat, itu maka anak akan tumbuh sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kesehatan fisiknya bagus, kesehatan mentalnya bagus. Ini penelitian, Bu. Tapi fenomena yang terjadi kebalikan. Anak durhaka itu lahir dari keluarga yang, atau tumbuh dari keluarga yang tidak bahagia. Fatherless, motherless itu lahir juga dari keluarga yang tidak bahagia, yang tidak harmonis. Sedangkan luka pengasuhan juga sama. Maka ibu-ibu yang semoga, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu, judulnya apa itu? Ada di sini. Mas Zulali, meraih impian. Apa Ustaz tadi? Apa temanya itu, apa tadi itu? Meraih impian, kejar impianmu, mencari masa depan dengan cemerlang. Itu kalau enggak lahir dari keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang wonderful, Ibu, enggak akan mungkin terjadi. Enggak akan mungkin terjadi. Keluarganya enggak harmonis, keluarganya enggak bahagia, keluarganya enggak menjadi keluarga yang luar biasa. Ayah sibuk dengan aktivitasnya, ibu sibuk dengan aktivitasnya, anak terlantar dengan kakek dan neneknya atau baby sisternya. Itu tidak akan bisa mengejar impian, meraih impian, mencari masa depan yang cemerlang. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibu, Bapak, untuk bisa kita menjadikan anak-anak kita itu berprestasi, untuk kita bisa menjadikan anak-anak itu sehat mental, baik fisik maupun mentalnya, maka di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21 itu wamin ayatihi, napa Bu? An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini dasar saya, Bu. Jadi dari fenomena kemudian hasil penelitian itu ternyata untuk bisa menjadikan anak-anak kita sehat mental, anak-anak kita berprestasi itu dibangun, dimulai dari keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga itu sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah itu apa tuh mawadah, Ustadz? Adanya cinta dan kasih sayang yang akan melahirkan saling memahami, saling mengasihi, saling menghargai. Itu kalau keluarga kita mawadah, ada cinta, ada kasih sayang.
Sedangkan rahmah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang memiliki rahmah itu ketika seseorang memiliki kasih sayang dan kelembutan hati terhadap pasangannya, sehingga akan melahirkan apa Bu? Akan melahirkan saling memaafkan, saling melindungi, saling bersabar atas pasangan yang ia miliki. Itu di dalam Al-Quran, Bu. Maka kalau dalam sebuah keluarga itu sudah saling melindungi, saling memaafkan, bersabar dengan kekurangan yang ada di dalam rumah tangga, maka itu insya Allah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan 3 cara, Bu. 3 cara dengan cepat karena ini sampai jam 11 ya, kurang 10 menit, dengan cepat. Bagaimana Ustadz cara agar anak kita menjadi anak yang soleh solihah, kemudian anak yang sehat fisik dan mentalnya, anak yang mampu bergaul dengan lingkungannya? Caranya ada 3 cara. Yang pertama, Bu, yang pertama yang harus kita lakukan agar anak keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Ini satu, Bu. Ketika kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya menikah itu adalah ibadah, maka kita sebagai pasangan, seorang suami akan melindungi istrinya. Seorang suami akan menyempurnakan kekurangan istrinya. Seorang suami akan menumbuhkan kemampuan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Akan timbul saling melindungi, saling menumbuhkan, saling menyempurnakan. Karena Ibu, Bapak, suami istri itu bukan manusia yang sempurna. Pasangan kita itu bukan pasangan yang sempurna. Sehingga kalau kita ingin yakin bahwasanya menikah itu adalah ibadah, maka 3 hal ini harus kita lakukan: saling melindungi, saling menyempurnakan, saling menumbuhkan. Seorang suami ketika melihat istrinya kok tidak berdaya, ditumbuhkan kemampuannya. Seorang anak yang kita mengajar, ketika anak kita didik kok dia tidak mampu tumbuh, tumbuhkan. Maka itulah ya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwasanya menikah itu ibadah, dan menikah itu ibadah yang paling panjang. Gini apa Ibu? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk kita yakin bahwasanya menikah itu adalah ibadah menikah itu adalah ibadah? Yang pertama yang harus kita lakukan Ibu, berniat bahwasanya kita saling menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Bu, tujuan kita menikah, kita niatkan untuk saling melindungi di dunia dan di akhirat. Bagaimana seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Bu. Ketika dia menikah, beliau menikah bukan untuk karena harta, bukan untuk bisa hidup mewah, tidak. Apa kata beliau? Saya menikah untuk menikahi seorang wanita agar apa? Ta'khudu biyadihi ilal jannah. Untuk bisa menggandeng tanganku menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, Bu, ketika kita menikah itu untuk saling menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan ketika kita sudah yakin bahwasanya menikah itu ibadah, yang kedua kita harus membawa yang namanya sabar di dalam pernikahan kita. Sabar, Bu, atas kekurangan suami kita, sabar atas kekurangan istri kita, sabar atas kekurangan anak kita. Ketika anak tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, hafal harus 30 juz, kok anak enggak hafal. Sabar, Bu. Anak kok berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita, sabar. Maka ketika kita yakin bahwasanya menikah itu adalah ibadah, maka sabar harus ada dalam diri kita. Menghadapi suami yang luar biasa juga harus sabar, menghadapi istri yang luar biasa juga harus sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, yang ketiga itu harus bersyukur. Syukur senantiasa ada di dalam pernikahan kita. Kenapa, Bu? Nyuwun sewu, Bu. Bisa jadi
Ketika kita menikah, kita mendapat pasangan yang tidak kita inginkan, bisa jadi mendapatkan pasangan yang di luar daripada perkiraan kita. Masya Allah, saya dapat istri Ustadz sudah kaya, solihah lagi. Maka yang kita tumbuhkan, apa Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tumbuhkan adalah sikap syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita mendapati anak kok berprestasi, anak kok ngajinya bagus banget, anak kok selalu mendapatkan ranking pertama, yang kita ungkapkan adalah rasa syukur. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk bisa kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya menikah itu adalah ibadah, dan ibadah yang paling lama yang harus kita miliki adalah ridho atas apa yang menimpa kita. Kalau dalam bahasa psikologinya acceptance. Kita harus menerima. Allah memberikan ujian sebesar apapun, Allah memberikan kenikmatan sebesar apapun, kita harus terima. Jangan sampai kita ada hal-hal yang di dalam pernikahan kita itu, aduh aku nyesel loh mas, kenapa nikah sama kamu? Lah kenapa? Ternyata kalau tidur ngorok, ya. Naudzubillah min dzaliku. Begitu pula istrinya, mas aku, dek aku nyesel nikah sama kamu. Lah kenapa? Ternyata kamu kok nggak bisa produktif misalkan, nggak bisa masak misalkan. Jangan. Semua harus kita terima. Itu sebagai kekurangan pasangan kita. Kita komplitkan, kita sempurnakan dengan adanya kita, dengan adanya pernikahan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menghidupkan rumah kita, Bu. Menghidupkan rumah kita. Rumah kita itu bukan hanya sekedar bangunan, rumah kita itu bukan hanya sekedar tempat untuk tempat tinggal, bukan, tapi rumah kita itu sebagai menjalin hubungan konektivitas antar anggota keluarga. Bukan hanya tempat tidur, tempat makan, bukan. Tapi membangun konektivitas antar keluarga. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya yang ada 3 Bapak Ibu, caranya ada 3. Yang pertama apa Ustadz? Yang pertama tentukan parent leader. Ibu nyuwun sewu. Banyak sekali anak-anak sekarang bingung, kenapa? Karena di dalam keluarga tidak ada pemimpinnya. Gini apa Ibu? Anak minta jajan sama ibu nggak boleh, larinya kemana? Ke bapak. Bapak nggak boleh, larinya kemana? Ke nenek. Nenek nggak boleh, larinya ke kakek. Kakek boleh. Tidak ada pemimpin di dalam keluarga. Maka setiap keputusan apapun harus ada pemimpinnya Pak Bu. Dalam sebuah keluarga. Karena Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ada pemimpin, ibu pengennya sekolah anak di SMK, bapaknya pengen ning SMU misalkan. Anak pengennya ning pelayaran misalkan, bingung. Maka ada pemimpin. Bahkan nyuwun sewu, ibu nyuwun sewu, kalau anak minta anak minta tas, keluarga kita belum mengizinkan nih, ibu belum mengizinkan. Maka ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayah nggak ada, kita jangan mengatakan yaudah nggak apa-apa beli, jangan. Kita harus izin dulu kepada sang pemimpin. Sehingga anak itu akan, oh iya ya, ibu saja kalau mau ngapa-ngapain izin ayah. Kenapa? Ada pemimpin. Sekarang kan rumah tangga wis sakarepe. Enggak ada pemimpin sama sekali, kan bahaya Bu. Sehingga anak bingung, kalau sama ayah boleh, sama ibu enggak boleh. Kalau sama ayah boleh, sama ibu enggak boleh. Anak bingung, enggak punya yang namanya prinsip. Tapi kalau dalam keluarga itu ada pemimpin, ibu misalkan, Bu, saya minta ini. Oh, nanti dulu izin sama ayah. Ternyata ayahnya enggak boleh. Maaf nak, ayah enggak boleh. Ibu jangan sampai wis nak bantu ben oleh carane piye. Jangan. Nanti ayah enggak punya wibawa. Ayah enggak punya wibawa.
Maka tentukan Bu, kalau ingin menghidupkan rumah kita, tentukan parent leadernya. Siapa pemimpin yang memberikan keputusan dari setiap yang ada di rumah tangga kita. Jangan sampai orang lain bisa memberikan keputusan. Itu berbahaya bagi anak. Saya punya cerita, punya murid Bu. Bapaknya pengen sekolah di SDIT, ibunya pengen sekolah di SDN. Anaknya akhirnya Masya Allah, setiap hari diantar sama bapaknya, ketika dijemput sama ibunya, Mas aku tuh rasa setuju Mas, kamu sekolah di SDIT, Mbok pindah ya. Dan akhirnya Bu kelas 4 pindah Bu. Akhirnya bapaknya ya sama. Karena tidak ada parent leader, tidak ada yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu bahaya. Maka monggo Bapak Ibu ini mumpung bulan Muharram, pulang ke rumah, bicarakan sama Bapak Ibu, sama suami, sama pasangannya. Mas, saya kising menentukan sopo, jenengan apa aku? Ya Bu ya, kalau dalam Islam yang menentukan harus laki-laki. Ya, kullukum ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua Bu, untuk bisa menghidupkan rumah, itu caranya yang kedua adalah tentukan family value keluarga. Ada nilai-nilai yang bisa dipedomani oleh anak kita. Contoh yang gampang, kalau dalam keluarga saya value-nya ada 3. Satu, value-nya agama, yang kedua value-nya integritas, yang ketiga value-nya kesabaran. Value ini menjadi kerangka kita di dalam melakukan sesuatu. Contoh yang paling gampang, anak-anak keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Karena kita punya value agama, nah keluar rumah pakai jilbab dong. Loh kenapa Pak? Loh kan kita punya value, nilai agama. Agama kita melarang perempuan yang sudah balik keluar tanpa mengenakan hijab. Itu sebagai family value-nya. Atau ketika anak jatuh dus nangis. Kita punya value apa? Kesabaran. Kita tuntun, nah jatuh sakit-sakit. Kalau sakit nak, ya jangan diteruskan nangisnya. Tapi itu ujian dari Allah. Kamu jatuh, kamu sakit. Ada ujian yang besar dari kehidupan ini. Maka yang perlu kamu lakukan adalah bersabar atas musibah yang kamu lakukan. Itu namanya family value. Ada value, ada nilai yang kita miliki. Sekarang ini kan bingung, keluarga tidak memiliki value. Perusahaan saja itu punya value Bu. Kita keluarga kok nggak punya value, bahaya. Sehingga orang itu akan berjalan sesuai dengan value yang sudah kita tentukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, lakukan 3P. Apa Bu? 3P. Apa itu P yang pertama? Play together. Yang kedua, plan together. Yang kedua, play together. Yang ketiga, pray together. Rumah Ibu tidak hanya sekedar bangunan, tapi tempat untuk kita merencanakan. Contoh nih, sekarang bulan Muharram, ini Muharram, 1 Muharram. Nanti 30 Muharram tahun berikutnya, apa yang kamu capai? Apa yang kamu ingin capai? Istri kita panggil, gimana Mi? 1 tahun ini berapa kali kamu khatam Quran? Berapa kali kamu bisa tahajud? Plan together. Jadi rumah itu sebagai tempat untuk merencanakan. Kita jarang merencanakan. Ya, tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Coba kalau bisa seorang ayah bilang, Mi, anak-anakku semuanya, tanggal 30 Muharram tahun yang akan datang kita umroh bareng. Kira-kira luar biasa. Atau mungkin apa? Plan together. Yang kedua apa? Play together. Rumah tempat untuk bermain. Sekarang itu jarang Bu, anak itu main kuda-kudaan sama orang tuanya, jarang. Kalau di rumah dia kasih apa Bu? Dikasih HP, ini HPmu. Akhirnya ibu main HP, bapak main HP, anak main HP.
berkumpul tapi mainnya HP. Bukan bermain kejar-kejaran, petak umpat. Kalau saya sering main Bapak Ibu kalau di rumah sama anak-anak itu, botol diisi air kemudian dilempar. Siapa yang bisa berdiri, itu sering kita lakukan. Play together. Yang terakhir adalah pray together. Berdoa bareng, beribadah bareng. Coba Ibu yang hari ini sudah pernah beribadah bareng sama suaminya. Contoh, sholat tahajud bareng sama suaminya. Enten boten? Halo? Bu? Kok diem? Udah ngantuk ya Bu ya? Sudah jam 11. Siapa yang hari ini baca Quran bareng sama Ibu Ana? Bu, Umar bin Abdul Aziz Bu, dalam sebuah riwayat beliau itu selalu ya di satu pagi itu mengecek bacaan anak-anaknya. Padahal anak-anaknya itu ada yang mengatakan 16 anaknya Umar bin Abdul Aziz. Dia ngecek satu persatu kondisi bacaan Al-Quran. Namanya pray together, berdoa bareng, beribadah bareng. Pernahkah kita seperti itu? Kalau belum Bu, berarti rumah kita belum hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Yang pertama apa Bu tadi Bu? Lupa. Yakin bahwasanya nikah itu ibadah. Yang kedua, menghidupkan rumah. Yang ketiga, jadikan keluarga sebagai support system. Maaf, sebagai tim. Karena ada penelitian Bu, anak yang disupport oleh keluarganya dengan baik, itu akan melahirkan anak yang memiliki resiko depresi dan kecemasan yang rendah. Dan memiliki apa Bu? Kesehatan mental dan fisik yang lebih baik ketika anak punya masalah disupport. Ya, ada semacam sistem yang itu bisa menjadikan anak itu lebih tenang. Nah, caranya gimana Ustadz untuk bisa tadi menjadikan keluarga sebagai support system? Caranya gimana Bu? Ada 4 cara Bu. Yang pertama, caranya itu adalah jenengan mengetahui potensi genetik anak. Nyuwun sewu Bu, anak jenengan itu punya potensi genetik yang itu dibawa sejak lahir. Sejak lahir. Ustadz, aku itu tentara, istri saya dokter. Harusnya anak saya itu kalau enggak tentara ya dokter. Nyuwun sewu Ibu. Potensi genetik itu tidak hanya diturunkan oleh ayah dan ibunya, tetapi diturunkan 7 leluhur ke atas. Jenengan jangan, Ustadz, anak saya teknik, istri saya dokter, berarti anak saya dokter atau mungkin di kakeknya jenengan itu mungkin ada yang memiliki potensi atau potensi genetik yang lain. Itu sampai 7 leluhur Bu. Bisa saja leluhur yang kelima, bisa saja leluhur yang keenam, bisa saja leluhur yang 7. Maka mengetahui potensi genetik anak itu penting sekali Bu. Sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dibawa sejak lahir. Kalau kita kan tahunnya berapa Pak leluhur kita Pak? Paling banter 5 ya Pak ya. Kalau saya itu Muhammad Imam Najmuddin bin Sodikin bin Su'eb. Paling saya hafal 5, 2 aja lupa. Saya tanya terus tapi lupa terus. Itu paling 5 leluhur saya. Dan kalau jenengan pengen tahu potensi genetik anak saya itu tarik ke 7-nya Bu, sampai ke 7. Kemudian di rata-rata, ternyata kebanyakan petani, kebanyakan suka matematika, kebanyakan dokter, kebanyakan ini bisa. Dengan cara mencari genetiknya. Harus tahu Bu. Lah Ustadz kalau dalam sekarang itu apa caranya Bu? Ya tadi ada namanya kecerdasan majemuk. Jenengan silakan belajar atau mungkin di sini sudah ada ya Bu ya.
anak-anak lulus itu, oh ini si A itu kecerdasan yang paling dominan itu linguistik. Ada mboten Bu? Ada Bu Ustazah? Ada ya, harusnya ada ya. Nah itu yang jenengan lihat Bu. Kenapa? Untuk mengetahui potensi genetiknya. Kemudian yang kedua Bu, yang kedua untuk bisa menjadikan keluarga sebagai tim itu adalah berbagi kekaguman. Loh, ono Ustaz kok berbagi kekaguman? Maksudnya niki Bu, kalau anak punya prestasi, itu kita jangan pelit-pelit untuk memberikan pujian kepada anak. Saling berbagi kekaguman. Masya Allah Mas, kamu sudah menyelesaikan hafalan juz 30, selamat ya. Nah, itu namanya berbagi kekaguman. Jadi jangan sampai ketika anak mendapatkan bisa melangkah sesuatu kita nggak ada prestasi apa-apa. Bila perlu ketika anak kok bisa sesuatu Bu, nyuwun sewu, kok anak kelas TK B ya sudah hafal 2 juz. Untuk berbagi kekaguman caranya gimana Ustaz? Ajak anak ke warung. Nggak apa-apa. Bu, kenapa kita ke warung Bu? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu sudah menyelesaikan 2 juz. Itu cara menjadikan keluarga sebagai tim. Yang ketiga, cara menjadikan keluarga sebagai tim yang harus kita lakukan adalah gunakanlah selalu kacamata lebah. Kepada siapa? Kepada semua anggota kita, keluarga kita. Jangan menggunakan kacamata kuda. Kalau kacamata kuda itu yang sakar PDW. Tapi kalau kacamata lebah, anak selalu kita komentari sesuatu yang positif toh. Sedangkan yang negatif itu kita nggak usah pikirkan. Ketika anak bisa memasak, alhamdulillah Nduk masakanmu enak banget. Selalu fokus kepada sesuatu yang positif terhadap anak kita. Kemudian nanti bisa kita tingkatkan. Yang terakhir Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagi peran sesuai dengan potensi anak. Nah ini ya, kalau saya seringnya berbagi perannya ngopo Bu, karena anak saya itu kalau masak mie enak banget. Bilang gini, Mbak, Abah pengen, Abah lapar, Umi juga lapar. Karena kamu enak masakan mie-nya, kamu yang masak. Anak itu seneng banget. Ya Allah, akhirnya dia seneng masak Bu. Tapi kalau misalkan anak sekali masak, masakan orang enak, saya yakin dia sudah trauma nggak mau masak lagi. Ya. Artinya berbagi peran. Anak kok pinter nyapu, anak kok seneng misalkan baca puisi, itu bisa Bu. Kalau tiba-tiba kok ada orang yang kirim puisi, Nduk, kamu kan pinter baca puisi toh Nduk. Coba Abah pengen dengar puisi dari kamu. Wah, Masya Allah. Itu namanya keluarga sebagai sistem. Sehingga anak-anak akan tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Baik potensi genetiknya ataupun potensi-potensi yang itu berkembang karena pola asuh yang kita berikan. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sudah lebih dari 9 menit. Mohon maaf, itu ya Pak ya Bu. Ya, masih ingat enggak triknya Bu, tipnya Bu? 1 nopo Bu untuk mengingat. Untuk menjadikan keluarga kita harmonis, keluarga kita bahagia, keluarga kita menjadi keluarga yang wonderful family, keluarga yang luar biasa. Yang pertama harus yakin bahwasanya menikah itu ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Niatkan namanya ibadah, nikah, ibadah berkeluarga itu untuk saling menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ya sabar, syukur, ridho selalu menjadi hiasan di dalam kehidupan kita. Suami enggak peduli, kita sabar. Berbicara di atas kasur Bu, ya insya Allah akan leleh. Mas, aku tuh pengennya kamu itu peduli sama anak. Jangan pernah diomongkan sehingga jadi pertengkaran. Yang kedua apa Bu? Yang kedua, halo? Menghidupkan keluarga. Dengan cara apa menghidupkan keluarga Bu? Yang pertama menentukan siapa pemimpinnya dalam keluarga. Yang kedua apa Bu? Halo? Membuat value dalam keluarga. Tentukan jangan banyak-banyak ya, 3 atau 5 lah.
yang bisa kita ingat. Yang ketiga apa Bu? 3P together. Plan together, play together, pray together. Yang terakhir menjadikan keluarga sebagai sistem atau sebagai tim, maaf ya. Menjadikan keluarga sebagai tim. Insya Allah kalau kita bisa melakukan 3 hal ini Bu, insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak akan tumbuh, sehingga anak-anak bisa menggapai impian, menggapai masa depan yang cemerlang. Amin amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Najmuddin atas nasihat dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua.